Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan jenis-jenis paragraf dan pola pengembangan paragraf. Materi ini disusun oleh kami berdua atas nama saya sebagai atas nama Herman Yuda dan teman saya sebagai atas nama Sandi Esrifimbai. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan waktu. Contohnya, jam istirahat, Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menghadap ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam, lurus, melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah. Dia sungguh tampak sempurna. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contoh, para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Contoh, sebagai anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh pakar psikologi pendidikan Sukartun 1992 bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilebatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Lebih-lebih sejak negeri kita jadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuan bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Contoh, di dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sandi Asrafimbai. Ya, saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Asrafimbai. Materi yang akan saya bawakan adalah pola pengembangan paragraf. 1. Pola klimaks antiklimaks merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. 2. Pola kualitatif merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf, mulai yang dari terbawah hingga yang teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. 3. Pola sudut pandang merupakan pola yang berisi definisi suatu hal yang gagasan abstraknya yang luas. 4. Pola definisi luas merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. 5. Pola pertentangan berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. 6. Pola perbandingan berisi beberapa gagasan yang saling bertentangan satu sama lain. 7. Pola generalisasi merupakan pola yang pengelompokannya suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. 8. Pola klarifikasi merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus, atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum. 9. Pola analogi merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. 10. Pola contoh merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.